Ya, selamat malam untuk rekan-rekan. Saya dari kelompok 3 atas nama Bambang Suteja dengan NIM 1810 11400 290 akan mempresentasikan mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Tepatnya itu di poin perancangan berorientasi objek. Ya, mohon maaf kalau untuk ada kekurangan, ya mohon antisipasinya aja. Ya, saya mulai dari pendahuluannya, yaitu adalah analisa dan desain berorientasi objek adalah cara baru untuk memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatannya pun adalah objek, yaitu merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Ya, selanjutnya karakteristik dari objek. Jadi untuk objek itu, identitas berarti bahwa data diukur mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas tersebut atau disebut yaitu adalah objek. Objek dapat konkret seperti halnya arsip dengan sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjualan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Setiap objek mempunyai sifat melekat pada identitasnya. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya itu identik. Ya, untuk poin selanjutnya yaitu adalah kelas objek. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Suatu kegiatan mengumpulkan data atau atribut dan perilaku atau operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Kelas objek merupakan wadah bagi objek, dapat digunakan untuk menciptakan objek, dan objek mewakili fakta atau keterangan dari sebuah kelas. Untuk poin selanjutnya yaitu ada yang namanya istilah-istilah objek. Yang pertama itu atribut, yaitu data item yang menegaskan objek. Kedua, operasi, yaitu fungsi di dalam kelas yang dikombinasikan ke bentuk tingkah laku kelas. Yang ketiga yaitu adalah metode atau pelaksanaan prosedur atau badan dari kode yang mengeksekusi respon terhadap permintaan objek lain di dalam sistem. Dan untuk berikutnya yaitu adalah metodologi pengembangan sistem berorientasi objek mempunyai 3 karakter utama, yaitu yang pertama encapsulation, kedua inheritance, dan ketiga polymorphization. Encapsulation atau pengkapsulan itu merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Yang kedua adalah pewarisan atau inheritance, yaitu adalah teknik yang menyertakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Yang ketiga, polymorphism, yaitu adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk dengan perilaku yang berbeda. Nah, untuk poin selanjutnya adalah pemodelan berorientasi objek. Bisa diartikan pemodelan desain objek yaitu adalah pemodelan objek menggunakan 3 macam model untuk menggambarkan sistem. 1. Model objek, 2. Model dinamik, dan 3. Model fungsional. Selanjutnya, model objek itu menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem dan relasinya. Untuk dinamik, menggambarkan aspek dari sistem yang berubah pada saat model dinamik dipergunakan untuk menyanakan aspek kontrol dari sistem. Selanjutnya adalah fungsional. Fungsional itu menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem. Model fungsional berisi dari flow diagram. DFD adalah suatu graf di mana model menyatakan proses
dan ARC-nya adalah aliran data. Poin selanjutnya adalah objek dan kelas objek. Objek didefinisikan sebagai konsep abstrak atau benda dengan batasan dan arti untuk suatu masalah. Semua objek mempunyai identitas yang berbeda dengan lainnya. Kadang-kadang objek berarti suatu barang, maka digunakan istilah objek intensi dan objek kelas untuk menunjukkan suatu grup dari barang yang sama. Untuk kelas, suatu objek kelas menggambarkan kumpulan dari objek yang mempunyai sifat atau atribut, perilaku umum atau operasi, relasi umum dengan objek lain, dan semantik umum. Banyak contohnya yang mungkin belum saya sebutkan ya, tapi di sekitar kita, yaitu adalah orang, perusahaan, binatang, proses, dan objek lainnya. Ya, selanjutnya itu adalah diagram objek. Diagram objek itu melengkapi mutasi grafik untuk pemodelan objek, kelas, dan relasinya dengan yang lain. Diagram objek bermanfaat untuk pemodelan abstrak dan membuat perancangan program. Kelas dan objek. Kelas fundamental dalam analisis berorientasi objek adalah objek itu sendiri. Sebuah objek adalah sebuah entitas yang mencakup data dan metode. Untuk poin berikutnya yaitu adalah struktur objek dan hierarki kelas. Jadi struktur kelas dibagi menjadi dua macam, wall part struktur dan genspec struktur. Wall part struktur itu memperlihatkan hierarki dari suatu kelas sebuah komponen dari kelas lain yang disebut juga subobjek. Contohnya seperti kelas mobil atau wall dan komponennya mesin, rangka, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu untuk contohnya. Genspec struktur memperlihatkan kelas sebagai spesialis dari kelas di atasnya. Kelas yang mempunyai sifat umum disebut generation atau superclass atau top class, sedangkan kelas yang mempunyai sifat khusus disebut specialization. Contohnya ya seperti mobil, sedangkan untuk sedan, truk, minibus, dan lain-lain merupakan specialization kelas 1. Untuk atribut itu menggambarkan data yang dapat memberikan informasi mengenai kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Itu untuk atributnya. Sedangkan untuk metodenya itu disebut juga service atau operator, adalah prosedur atau fungsi seperti yang terdapat dalam bahasa Pascal pada umumnya. Tetapi cara kerjanya agak berlainan. Metode adalah subprogram yang tergabung dalam objek bersama-sama dengan atribut. Nah, untuk metodenya dipergunakan untuk pengaksesan terhadap data yang terdapat dalam objek tersebut. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya itu pesan atau message, yaitu merupakan cara untuk berhubungan antara satu objek dengan objek lain. Suatu pesan dikirim oleh suatu objek kepada objek tertentu dapat digambarkan dengan anak panah. Maksudnya ya kita bisa gambarkan atau kita bisa simpulkan bahwa message atau pesan itu ya bisa berhubungan antara satu objek dengan objek lain. Kurang lebihnya ya mungkin seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalaupun ada kesalahan dalam kata-kata kurang jelas atau yang lainnya ya mohon dimaklumin, karena ya semua yang saya presentasikan itu berdasarkan dari rangkuman, ya tepatnya dari rangkuman yang ada di e-learning, atau ya memang seperti biasa kita belajar online. Jadi saya dari kelompok 3 atas nama Bambang Suteja dengan NIM 1810 11 400 290
Itu cukup sekian dan terima kasih, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih.